Pemerintah mengkaji ulang opsi pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN. Fokus pemerintah saat ini adalah mendata seluruh ponpes di Indonesia dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi anggaran untuk membangun pondok pesantren di Indonesia, termasuk Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Salah satu opsi adalah menggunakan dana APBN. Namun menurut Menteri Sekretaris Negara, prioritas pemerintah saat ini ialah mendata seluruh ponpes dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Hozini yang ambruk akan menggunakan dana APBN. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma di sementara waktu dari APBN. Musola di Ponpes Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akhir September lalu dan menewaskan 67 orang. Lemahnya konstruksi bangunan diduga jadi penyebab tragedi ini dan menuai sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki tewasnya seorang terapis spa Delta di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik menyerahkan sampel organ korban ke Puslap 4 dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap owner Delta. Ya, inilah kasus tewasnya seorang terapis spa Delta di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Penyelidikan maraton kasus kematian terapis spa Delta berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pada pekan ini, penyidik PPA menyerahkan sampel organ tubuh korban ke Pusat Laboratorium Forensik Polri guna memastikan penyebab kematian korban. Dan selain itu, pada pekan ini polisi telah menjadwalkan pemanggilan owners Delta Spa untuk menggali proses sistem perekrutan terapis. Polisi juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Ya pemirsa, misteri di balik tewasnya gadis remaja 14 tahun terapis Delta Spa belum terungkap. Dan polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten, Jakarta Selatan. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Bareskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta Spa. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta Spa. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta Spa yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen spa, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Korban yang diketahui berusia 14 tahun sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ayah Gilang menyebutkan jika anak dan menantunya terpapar racun gas karbon monoksida. Pasca dirujuk ke Kota Padang, Gilang Kurniawan, suami dari Cindy Destananda yang tewas saat berbulan madu, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Semen Padang. Gilang didiagnosa keracunan gas karbon monoksida. Asti John, ayah Gilang, juga meminta bentuk pertanggungjawaban dari pihak pengelola glamping tempat Gilang dan Cindy berbulan madu. Diagnosa dirujukan itu disebutkan dia keracunan monoksida. Monoksida ya. Penurunan kesadaran karena pengaruh di racun itu. Makan biasa normal. Kalau orang yang kenal datang sama dia kenal. Kalau untuk bicara 1-2 itu dia bisa, tapi bicara banyak nggak bisa dia. Gilang kini sudah dapat diajak berbicara, namun belum bisa lama dan cenderung lupa dengan kejadian sebelumnya. Dengan perawatan maksimal yang dilakukan, ayahnya berharap Gilang dapat segera pulih seperti sedia kala.